Selamat malam, perkenalkan nama saya Firly Kesek dari 4L1 D4. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya tentang analisis penambahan larutan bentonit dan garam untuk memperbaiki tahanan-pentahanan elektroda, plat baja, dan batang. Sistem pentahanan adalah suatu metode pengamanan gedung beserta peralatan listriknya dengan cara mengalirkan arus lebih ke tanah. Dalam sistem pentahanan semakin kecil nilai resistasi pentahanan, maka kemampuan mengalir arus ke tanah semakin besar, sehingga arus gangguan tidak merusak peralatan yang berarti semakin baik. Sistem pentahanan tersebut, tanah pentahanan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis tanah, lapisan tanah, dan kandungan elektronik tanah. Untuk dapat memperkecil nilai tanah pentahanan dapat dilakukan dengan penambahan zat aditif dan zat aktif tersebut dapat berupa garam, air bentonit, serbuk besi, dan lain-lain. Zat aditif ini sangat mempengaruhi nilai pentahanan pada tanah, tapi bisa berfungsi dengan baik dalam waktu yang lama. Sebuah sistem pentahanan harus dievaluasi setiap 6 bulan untuk mengetahui kelayakan operasi sistemnya sehingga dapat dilanjutkan oleh PUL tahun 2000. Pengkondisian tanah dengan bahan kimia ini di sekitar elektroda atau di dalam elektroda. Karakteristik sistem pentahanan yang efektif. Pertama, terencana dengan baik. Semua koneksi yang terdapat pada sistem harus merupakan koneksi yang sudah direncanakan sebelumnya dengan kaidah-kaidah tertentu. Yang kedua, menghindarkan gangguan yang terjadi pada arus listrik dari perangkat. Yang ketiga adalah sebuah komponen metal harus ditanakan dengan tujuan untuk meminimalkan arus listrik melalui material yang bersifat konduktif, potensial listrik yang sama. Berikut adalah syarat-syarat sistem pentahanan yang efektif. Tahanan pentahanan harus memenuhi syarat yang digunakan untuk suatu keperluan pemakaian. Yang kedua, elektroda yang ditanam dalam tanah harus bahan konduktor yang baik, tahan korosi, dan cukup kuat. Jangan sebagai sumber arus galvanis, sumber arus searah. Elektroda harus mempunyai kontak yang dengan tanah sekelilingnya. Tanah pentahanan harus baik untuk sebagai musim dalam setahun. Biaya pemasangannya setera mungkin. Elektroda pentahanan adalah untuk mencari nilai tahanan elektroda digunakan rumus R2 sama dengan V per I, di mana RE adalah tahanan ohm, V adalah tegangan volt, dan I adalah arus ampere. Untuk mencari pentahanan, di mana R adalah tahanan ohm, P adalah tahanan jenis tanah ohmmeter, dan adalah konstanta. Elektroda pita adalah elektroda yang terbuat dari hantaran berbentuk pita atau penampang bulat, atau hantaran pilih yang pada umumnya ditanam secara dangkal, sedangkan sebagai pengganti pemancangan secara vertikal dalam tanah dapat dilakukan dengan menanam batang hantaran secara mendatar horizontal. Contoh yang ada di sekitar PLTU, dan ini adalah elektroda plat. Elektroda plat ini biasanya berbentuk persegi 4 atau persegi panjang yang terbentuk dari tembaga atau plat baja yang ditanam dalam tanah. Dan sekarang kita masuk dalam bagian-bagian yang ditanahkan. Bagian-bagian yang ditanahkan berupa semua bagian instalasi yang terbuat dari logam menghantar listrik dan bisa membahayakan manusia, supaya potensial dari logam yang mudah tersentuh manusia selalu dengan potensial tanah atau bumi tempat manusia berpijak, sehingga tidak berbahaya lagi pada manusia yang menyentuhnya.
Dan yang kedua, bagian pembuangan muatan listrik bagian bawah dari lightning arrestor. Hal ini diperlukan agar lightning arrestor dapat berfungsi dengan baik, yaitu membuang muatan listrik yang diterimanya dari petir menuju ke bumi. Yang ketiga, kawat petir yang ada pada bagian atas saluran transmisi. Kawat petir ini sesungguhnya berfungsi sebagai lightning arrestor karena letaknya yang ada di sepanjang saluran transmisi, maka semua kaki tiang transmisi harus ditanakan agar petir yang menyambar kawat petir dapat disalurkan ke tanah dengan lancar melalui kaki tiang saluran transmisi. Kita masuk pada penanaman elektroda batang. Kita bisa lihat pada gambar tersebut ini, teman-teman. Bisa lihat ini batang yang ada. Langkah-langkah kerja pengukuran adalah sebagai berikut. Ini langkah-langkah kerja penanaman elektroda batang. Yang pertama, merangkai rangkaian dan menanam elektroda seperti pada gambar tersebut. Menanam elektroda batang dari 20 cm sampai 10 cm dan catat nilai tahanan, tanah arus, dan tegangannya didapatkan dari hasil pengukuran data yang didapat dalam pengukuran elektroda batang tanpa campuran larutan bentonit. Yang ketiga, membuat lubang pada tanah yang digunakan untuk pengukuran sedalam 60 cm. Membuat yang keempat, campurkan bentonit dengan air dan masukkan larutan bentonit dalam lubang dan tutup lubang dengan tanah. Penggunaan bentonit divariasikan dari 3 kg, 5 kg, dan 8 kg. Pengukuran dilakukan setelah 1 jam. Larutan bentonit ditujukan ke tanah. Komposisi campuran adalah bentonit, garam dapur, air 1/0,2 atau 2. Lakukan penanaman elektroda batang seperti pada gambar tersebut. Gambar 2, mengukur pentanahan dengan menggunakan alat aircaster dan catat data pengukuran. Memberikan input tegangan 12 VDC dan catat hasil pengukuran tegangan dan arus menggunakan multimeter analog atau maupun digital. Lakukan kembali langkah pertama sampai dengan 6 dengan menggunakan larutan garam. Berdasarkan data, dilihat perbandingan antara penambahan larutan garam dan larutan bentonit dalam mengurangi pertahanan. Grafik di atas menunjukkan bahwa penambahan larutan bentonit untuk pentanahan lebih efektif daripada penambahan larutan garam. Hal itu sangat terlihat jelas pada data hasil pengukuran, di mana dengan penggunaan larutan garam 3 kg dengan kedalaman 100 cm adalah 1,86 ohm, sedangkan dengan penambahan bentonit sebanyak 3 kg dengan kedalaman yang tanahnya adalah menjadi 0,9 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa larutan bentonit lebih efektif daripada penambahan larutan garam. Akan tetapi pada konsentrasi larutan yang tinggi, tahanan pentanahan pada tanah tidak akan turun secara signifikan, baik bagi larutan garam ataupun larutan bentonit. Hal ini terlihat pada penelitian dengan jumlah pemakaian larutan sebanyak 5 kg dan 8 kg dapat dilihat dari grafik tersebut. Dan di sini dari gambar yang ke-6 juga dapat dilihat perbandingan antara penambahan larutan garam dan larutan bentonit dalam mengurangi tahanan pentanahan pada elektroda plat. Grafik di atas menunjukkan bahwa penambahan larutan bentonit untuk pentanahan lebih efektif dari penambahan larutan garam. Hal itu sangat terlihat. 3 kg dengan kedalaman 100 cm adalah 2,1 ohm, sedangkan dengan penambahan bentonit sebanyak 3 kg dengan kedalaman yang sama tanahnya adalah menjadi 0,51 ohm.
Hal ini menunjukkan bahwa larutan bentonit lebih efektif daripada penambahan larutan garam. Akan tetapi pada konsentrasi larutan yang tinggi, tahanan pentanahan pada tanah tidak akan turun secara signifikan baik bagi larutan garam ataupun larutan bentonit. Hal ini terlihat pada penelitian dengan jumlah pemakaian larutan sebanyak 5 kg dan 8 kg. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, pemakaian larutan bentonit untuk sistem pentanahan lebih baik dari larutan garam, di mana laju persentase larutan bentonit mencapai 54%, sedangkan larutan garam hanya mencapai 47%. Dan yang kedua, kedalaman penanaman elektroda ternyata sangat berpengaruh mengurangi tahanan, di mana persentase laju penurun sampai 88%. Ya, inilah hasil presentasi saya. Demikian dan selamat malam.